Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jeleb rahimakumullah yang luar bidahsyat ya. Hari ini tanyakan kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita merdeka? Republik Indonesia 17 Agustus 2020 akan merayakan ulang tahun yang ke-75. Dan tanya ke diri kita, berapa tahun usia kita hari ini? Sudahkah kita betul-betul memiliki jiwa yang merdeka? Atau hanya tubuhnya yang merdeka, tapi jiwa kita masih terpenjara? Terpenjara dengan apa? Terpenjara dengan masa lalu. Padahal coba, mending mana? Terjebak macet atau terjebak masa lalu? Ya. Nah, sahabat jeleb yang luar biasa. Itu sebabnya hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana caranya agar kita bisa merdeka, agar batin kita bisa merdeka. Bukan hanya tubuh yang bebas bergerak, tetapi jiwa kita merdeka. Jiwa kita mampu berekspresi secara baik, secara benar, secara normal. Ya. Nah, hari ini kita akan melihat siapa di antara Anda yang mudah tersinggung, yang baperan, ya, yang basian. Baper itu yang mudah terbawa perasaan, basi itu yang mudah terbawa emosi, ada ya, atau yang mudah khawatir, bapik, terbawa pikiran ya. Hal ini terjadi karena kita belum mampu berdamai dengan masa lalu kita. Sahabat jeleb yang luar biasa ya. Kalau hari ini kita mudah menderita, itu bisa jadi karena kita dulu belum selesai, belum tuntas dengan persoalan-persoalan kita di masa lalu, yang mana memorinya masih tersimpan di dalam otak yang namanya amigdala, otak emosi yang menyimpan memori tersebut. Akhirnya ketika ada peristiwa mirip yang terjadi dengan apa yang terjadi di masa lalu, walaupun miripnya cuma mungkin hanya 20% saja, tapi rasa sakitnya sebagaimana rasa sakit yang terjadi di masa lalu. Kenapa demikian? Karena kita belum mampu berdamai, menuntaskan emosi-emosi kita atas masa lalu, sehingga menjadi luka batin yang mendalam di dalam jiwa kita. Apa itu dosa-dosa masa lalu yang perlu kita damaikan? Ya, sebelum saya masuk ke 4 dosa tersebut, ya, ada 4 dosa, ya, ada 4 hal, ada 4 peristiwa yang perlu kita damaikan dari masa lalu. Saya akan bacakan sebuah hadis, ya. Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Ad-Dailami. Ada 4 perkara, barang siapa memilikinya, Allah akan membangun untuknya rumah di surga. Dan dia dalam naungan cahaya Allah yang maha agung. Apa saja itu? 1. Jika pegangan teguhnya, la ilaha illallah. 2. Jika memperoleh kebaikan, dia mengucapkan Alhamdulillah. 3. Jika berbuat salah atau dosa, dia mengucapkan Astagfirullah. Dan 4. Jika ditimpa musibah, dia berkata Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita lihat ada 4 ya ciri orang-orang yang akan husnul khotimahnya masuk surga nanti, yaitu 1 adalah orang-orang yang pegangan teguhnya la ilaha illallah. 2 adalah orang-orang yang ketika mendapatkan kenikmatan dia mengucapkan alhamdulillah. 3 yaitu orang-orang yang ketika berbuat dosa dia bersegera istighfar astagfirullah. Dan 4 adalah orang-orang yang ketika dapat musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ternyata 4 hal ini terkait dengan 4 hal yang nanti akan kita bahas sebentar lagi insya Allah. Sahabat jeleb yang luar biasa. Masa lalu, masa kini, masa depan itu sangat terkait. Kenapa? Karena semuanya adalah waktu yang Allah berikan. Di sini kita melihat ya, banyak orang yang ingin memiliki masa depan yang baik, ingin memiliki kematian yang husnul khotimah, tapi dia belum mampu berdamai dengan masa lalunya. Padahal masa lalu dan masa depan itu satu paket. Kalau kita belum bisa berdamai dengan masa lalu kita, berarti kita sedang menciptakan masa depan yang susah dalam kehidupan kita. Sahabat jeleb yang luar biasa.
Masa lalu, masa depan, apa? Satu paket. Maka hadis Nabi Muhammad SAW yang tadi saya bacakan, itu adalah sebuah hadis yang menceritakan tentang masa depan yang husnul khotimah, yaitu bertempat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 syaratnya. 4 ini kita tarik ke masa lalu. Yang pertama apa? La ilaha illallah. Apabila pegangan teguhnya la ilaha illallah. Artinya apa? Kalau kita pengen masa depan kita masuk surga, maka sekarang kita punya pegang teguh la ilaha illallah. Artinya masa lalu kita tidak punya dosa-dosa yang bersifat dengan kesyirikan. Ketika masa lalu kita masih punya kebanggaan atas dosa-dosa syirik kita. Saya pernah belajar ilmu kebal bacok, Kang Zen. Saya nggak apa-apa dibacok, ditusuk-tusuk pakai jarum saya kuat. Nggak berdarah, jarumnya yang berdarah, Kang Zen. Enggak. Ada rasa sombong, bukannya tobat. Padahal dulu mungkin dia pernah bersinergi dengan jin, ya, bersinergi dengan makhluk-makhluk Allah yang lain untuk apa? Untuk melakukan perbuatan-perbuatan menyombongkan diri. Pernah melakukan sihir, pernah melakukan santet, pernah memelet seorang wanita yang dicintainya. Dan dia bangga dengan itu. Maka dia belum selesai dengan masalah tauhidnya di masa lalu. Ketika dia belum selesai dengan tauhidnya di masa lalu, maka hari ini dia akan sering gelisah, nggak tenang kehidupannya, sehingga masa depan jauh dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersihkan dosa masa lalu kita yang pertama, yaitu bersihkan tauhid kita. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, orang-orang yang dijanjikan masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang ketika mendapatkan kebaikan, mendapatkan kenikmatan, dia mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dia sadar bahwa semua kenikmatan ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kehebatannya, bukan karena ketampanannya, bukan karena usahanya, tetapi karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lihat diri kita di masa lalu. Pernah nggak kita dapat kenikmatan? Pernah nggak kita dapat prestasi? Pernahkah kita dapat kenyamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi kita belum bersyukur dengan tuntas. Yang hadir malah justru kita merasa sombong, merasa hebat, merasa bahwa ini adalah hasil perjuangan kita. Sehingga apa? Sehingga karena kalau kita dulu termasuk orang-orang yang lupa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka ciri-cirinya saat ini kita akan sering mudah jengkel, mudah kesel lihat orang lain yang tidak berprestasi. Kok bedanya sama aku dulu? Aku aja dulu bisa, dia kok nggak bisa? Ya. Kenapa? Dulunya kurang hamdalah, kurang bersyukur kepada Allah, merasa dirinya hebat. Padahal dia dihebatkan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ingin punya masa depan yang indah di surga nanti, kita harus berdamai dengan masa lalu. Salah satu bentuk berdamainya yaitu turunkan ego kesombongan kita. Kalau perlu hilangkan tuntas bersih. Bagaimana caranya? Yakini sepenuhnya semua kenikmatan yang pernah Allah berikan, sekecil apapun dan sebesar apapun, itu hakikatnya adalah dari Allah. Semua kenikmatan dari Allah. Tidak ada upaya kita kecuali Allah izinkan. Itu adalah mental hamdalah. Setelah kita punya mental tauhid la ilaha illallah, yang kedua mental hamdalah, kita harus berdamai dengan kesombongan-kesombongan yang pernah terjadi di masa lalu. Ya. Yang ketiga, orang-orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yaitu orang-orang yang ketika dia berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat zalim, ia bersegera istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, sekarang kita lihat masa lalu kita. Ada nggak dosa-dosa yang kita lakukan? Kita tidak sempat beristighfar. Justru kita ketika melakukannya sambil tertawa-tertawa. Ketika kita melakukannya sambil merasa bangga. Ketika kita pernah berdosa, bermaksiat, lalu tidak beristighfar. Atau istighfar sih, tapi istighfarnya cuman gimmick doang. Astagfirullah. Yang penting kelihatan istighfar. Nggak sungguh-sungguh, nggak sepenuh hati. Maka apa yang terjadi? Hidup kita akan sering gelisah karena banyak dengan dosa. Ya, kita bingung, kenapa saya sering gelisah? Karena kita dulu banyak berbuat dosa dan kita belum beristighfar. Maka lunasi
hutang masa lalu istighfar kita yang belum selesai. Lunasi sekarang sebanyak-banyaknya istighfar. Karena hampir setiap hari rupanya kita ini berbuat dosa. Belum lagi utang yang dulu belum lunas, sekarang masih berbuat dosa. Maka teman-teman sekalian, kalau kita ingin masuk pada surga Allah di masa depan, kita harus berdamai dengan masa lalu atas dosa-dosa kita. Bagaimana cara berdamai dengan dosa-dosa kita di masa lalu? Perbanyak istighfar, menyesallah, bertobatlah dengan sungguh-sungguh, dan yakinlah bahwa Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan yang terakhir, yang keempat, agar kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup bahagia di dunia saat ini, maka kita harus berdamai dengan masa lalu kita, manakala dulu kita pernah kena ujian, cobaan, musibah, tapi kita lupa mengucapkan istirja, yaitu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Nah, teman-teman sekalian, sungguh semuanya milik Allah, sungguh semua akan kembali kepada Allah. Itu sebabnya kalau hari ini kita mendapat musibah, dengan kita mengucapkan itu dengan serius, dengan tuntas, dengan totalitas, maka insya Allah hasilnya akan mendamaikan hati kita. Yang jadi masalah, ketika kita dapat musibah di masa lalu, kita nggak yakin bahwa musibah itu sebetulnya milik Allah. Allah yang punya. Lalu kita menyalahkan orang lain, maka yang terjadi adalah kita akan memiliki luka batin yang berat di sini. Luka batin yang dalam, itulah luka batin yang seringkali ketika tersentuh sedikit saja, itu akan membuat kita menjerit, menderita, marah-marah nggak karuan. Maka perbanyaklah istirja. Yakinilah bahwa apapun yang terjadi atas takdir Allah. Apapun yang terjadi, semua milik Allah. Jangan merasa kehilangan. Toh kita nggak pernah memiliki apapun. Seseorang merasa mendapat musibah karena dia merasa kehilangan kesempatan, kehilangan materi, dan lain sebagainya. Demikian sahabat jeleb yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua mampu merdeka lahir dan batin kita, merdeka dari masa lalu kita, sehingga kita bisa berkarya, bisa kreatif, bisa move on menghadapi masa depan ini. Apapun yang terjadi saat ini, berdamailah dengan masa lalu Anda, berdamailah dengan saat ini Anda. Insya Allah, Allah akan memasukkan Anda ke dalam surganya yang indah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Demikian dari saya Kang Zen, salam jeleb, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.